Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Patra Dewanti dengan NPM 1906348265. Geofisika 2019, kelas Geologi Struktur A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum kali ini, yaitu mengenai pengenalan kompas geologi, struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Terdapat 8 objek yang diukur orientasinya menggunakan kompas geologi. Bila ingin ke pengukuran orientasinya pada setiap objek, dapat dimajukan sesuai timestamp yang tertampil di layar ini. Bisa dilihat pada meja kali ini ada sebuah multipack. Nah, multipack ini merupakan kumpulan pelapisan kayu solid. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kayu-kayu ini itu merupakan kayu-kayu yang berbeda yang bisa dilihat membentuk sebuah pelapisan kayu. Dalam bidang geologi, pelapisan kayu ini bisa merepresentasikan sebuah pelapisan sedimen. Pelapisan sedimen ini terbentuk karena ada pengendapan lalu terlitifikasi. Nah, dalam hal geologi ini, bidang pelapisan ini bisa diukur orientasinya. Nah, pengukuran orientasinya dapat dilakukan dengan menggunakan kompas geologi. Nah, ini merupakan kompas geologi. Dalam pengukuran sebuah bidang pelapisan pada multipack kali ini bisa diasumsikan merupakan sebuah pelapisan horizontal. Namun untuk membuktikan hal ini diasumsikan terlebih dahulu bahwa sudut dipnya itu kurang dari 10 derajat. Nah, untuk membuktikan ini bisa menggunakan kompas geologi. Pertama adalah untuk menentukan garis strike dari bidang pelapisan ini. Nah, untuk menentukan garis strike-nya adalah dengan pertama menempelkan bidang sisi west dari kompas geologi ini ke bidang pelapisan. Bisa dilihat bahwa skala klinometer berada di 0 derajat. Nah, setelah skala klinometer berada di 0 derajat, kompas geologi ini akan disesuaikan dalam segala arah agar klinometer levelnya berada di keadaan yang level. Namun setelah memutarkan, klinometernya itu tetap berada di keadaan yang level. Bisa dilihat dalam gelembung yang ada di klinometer level ini. Hal ini membuktikan bahwa bidang pelapisan ini bersifat horizontal. Nah, untuk bidang yang bersifat horizontal itu tandanya seperti ini, X dengan sebuah lingkaran yang mengitarinya. Ini kita berada di objek kedua, yaitu meja yang miring. Meja yang miring ini itu memiliki bidang pelapisan yang bersifat subhorizontal. Nah, bidang pelapisan yang bersifat subhorizontal ini memiliki sudut dip yang di bawah 10 derajat. Pada kondisi lapangan itu kami tidak bisa mengasumsikan arah strike dengan begitu aja. Dengan itu, menggunakan kompas geologi kami pertama-tama akan menentukan garis strike dari bidang pelapisan ini. Bisa dilihat itu kompas geologi ini memiliki bidang sisi west yang akan ditempelkan pada bidang pelapisan ini. Setelah ditempelkan, bisa dilihat kalau misalnya skala klinometer berada di angka 0 derajat, lalu klinometer level ini itu tidak berada di keadaan yang level. Dalam artian lain, itu gelembung yang berada di klinometer level ini itu tidak berada di tengah-tengah. Nah, karena dia tidak berada di tengah-tengah, kami akan menyesuaikan kompas geologi ini agar gelembung yang berada di dalam klinometer level ini berada di tengah-tengah. Bisa dilihat dari
kompas geologi ini itu bahwa clinometer level ini udah berada di keadaan yang level, di mana gelembungnya berada di tengah-tengah. Kami bisa menentukan garis strike-nya itu sejajar dengan rusuk bidang sisi west dari kompas geologi ini. Jadinya bidang garis strike-nya di sini, namun belum ditentukan deep direction-nya tuh ke arah mana, bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Dalam keadaan lapangan kan tidak bisa menentukan secara langsung deep direction-nya ke arah mana kalau misalnya dia sifatnya subhorizontal, karena sudut deepnya itu memang sangat kecil, yaitu di bawah 10 derajat. Dengan demikian, kami akan melakukan testing arah deep direction-nya menggunakan testing air. Testing air itu menggunakan air. Kalau misalnya saya menumpahkan air ini dia akan jatuh ke arah mana, dan bisa dilihat air ini yang terlumah itu mengarah ke sini, berarti deep direction-nya secara otomatis itu juga ke arah sini. Selanjutnya saya menempelkan simbol strike deep dengan deep direction ke arah sana. Selanjutnya itu langkahnya apa sih? Langkah selanjutnya adalah untuk menempelkan rusuk kompas geologi, rusuk sisi east dari kompas geologi pada sejajar dengan garis strike kayak gini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di zoom in ke kompas geologinya, itu bullseye-nya yang berbentuk bulat ini itu dia tidak berada di keadaan yang level, di mana gelembungnya tidak berada di tengah-tengah. Sehingga langkah berikutnya adalah untuk menyesuaikan kompas geologi ini agar gelembungnya berada di tengah-tengah. Bisa dilihat itu dia jarumnya ke arah mana, jarum north ini, karena jarumnya north ini itu merupakan orientasi dari strike-nya yang sebenarnya. Nah, orientasi strike yang sebenarnya itu adalah 120 derajat. Jadinya bisa ditentukan bahwa orientasi dari strike ini merupakan north 120 derajat east. Ya, north 120 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran deep. Pengukuran deep itu sama seperti penentuan garis strike, itu menggunakan bidang sisi west kompas geologi. Itu dia ditempelkan pada deep direction, sejajar dengan deep direction seperti ini. Setelah sejajar itu bisa dilihat kalau misalnya skala kilometernya berada di 0, namun kilometer levelnya tidak berada pada keadaan yang level. Nah, untuk pengukuran deep itu kita harus membuat kilometer level ini berada di keadaan yang level. Bagaimana? Dengan menyesuaikan kilometer yang ada di belakang sehingga gelembungnya berada di tengah-tengah seperti ini. Kilometer berada di keadaan yang level, maka sudut yang terbentuk adalah sebesar kurang lebih 3 derajat. Jadinya sudut dari bidang permukaan ini itu sebesar 3 derajat. Lalu bagaimana itu menuliskan orientasi dari bidang pelapisan ini adalah dengan menyusunkan strike-nya terlebih dahulu, lalu deep-nya strike-nya itu seperti yang diketahui tadi itu north 120 derajat east, lalu diikuti dengan deep-nya yaitu 3 derajat. Kita tiba di objek ketiga. Objek ketiga ini merupakan meja belajar yang dimiringkan. Nah, meja belajar yang dimiringkan ini itu merupakan representasi dari sebuah bidang pelapisan yang bersifat diagonal. Nah,
sifat diagonal ini bisa dilihat dari sudut dip yang diasumsikan berada di kisaran 10 derajat hingga 80 derajat. Namun ini hanya merupakan asumsi doang. Untuk membuktikan asumsi ini, kami akan menggunakan kompas geologi untuk mengukur strike dip dari bidang pelapisan ini. Karena ini diasumsikan bahwa sudut dipnya itu berada di kisaran 10 derajat hingga 80 derajat, maka kita tidak perlu menentukan garis strike terlebih dahulu, karena bisa terlihat secara jelas bahwa garis strike itu kurang lebih seperti ini dengan arah dip direction ke arah sana. Seperti sebelumnya, untuk mengukur orientasi strike itu dengan menempelkan rusuk sisi east dari kompas geologi pada bidang pelapisan. Bisa dilihat itu bullseye-nya itu tidak berada di tengah. Kami akan menyesuaikan kompas geologi sehingga bullseye berada di keadaan yang level dengan klinometer dengan skala 0 seperti ini. Setelah bullseye berada di keadaan yang level, bisa dilihat sudut yang ditunjukkan pada jarum north ini itu merupakan sudut kurang lebih 21 derajat. Ya. Berarti seperti ini. Ini merepresentasikan arah strike-nya ke arah sana dengan dip direction ke arah sana. Nah, lalu gimana sih untuk mengukur dip? Untuk mengukur dip itu caranya seperti sebelumnya, itu dengan menempelkan bidang sisi west sejajar dengan orientasi dip direction seperti ini. Bisa dilihat kalau misalnya skala klinometer berada di 0, namun klinometer levelnya ini itu masih belum dilevelkan atau gelembungnya belum berada di tengah-tengah. Lalu tahap selanjutnya adalah untuk melevelkan dengan mengatur klinometer yang berada di belakang sehingga ia berada di tengah-tengah. Kalau misalnya dilihat di sini, dipnya itu menunjukkan angka 20 derajat, sehingga dipnya itu adalah 20 derajat. Seperti yang ditemukan sebelumnya, arah strike-nya itu kurang lebih 20 derajat kan, jadinya untuk orientasi bidang pelapisan ini adalah north 20 derajat, east dengan dip sebesar 20 derajat. Garis arsiran ini itu merupakan apa sih? Garis arsiran ini merepresentasikan garis kuras yang akan ditemukan di lapangan. Biasanya ditemukan di struktur geologi sesar. Nah, untuk menghitung orientasi dari garis kuras ini itu dengan menemukan pitch-nya. Nah, menemukan pitch-nya itu menggunakan sebuah busur. Busur ini ditempelkan pada strike. Ini seharusnya strike-nya disesuaikan, namun kurang lebih seperti ini. Lalu dilihat kan seperti di kompas sebelumnya, north itu ke arah sini dan south itu ke arah sana. Lalu mengukur dari north hingga ke sudut yang merepresentasikan garis kuras ini. Nah, bisa dilihat kalau misalnya sudut yang terbentuk itu adalah 113. Berarti pitch-nya itu 113 north. Tapi kalau misalnya mau mempermudah, itu menggunakan garis dari sisi south dari 0 hingga ke 67. Jadinya orientasi dari bidang pelapisan ini adalah north 20 derajat, east dengan dip 20 derajat
dengan pitch sebesar 67 derajat. 67 derajat south. Kini kita berada di objek keempat. Pada objek keempat ini itu pelapisan bidang ini merepresentasikan bidang pelapisan yang bersifat subvertikal. Kenapa subvertikal? Karena dia memiliki dip lebih dari 80 derajat. Nah, untuk mengukur orientasi dari bidang pelapisan yang subvertikal ini itu menggunakan kompas geologi. Kenapa? Karena kami tidak bisa memastikan secara pasti apakah dia bersifatnya subvertikal saja atau vertikal. Nah, untuk pengukuran orientasi dari bidang pelapisan ini bisa dilakukan dengan mengukur orientasi strike dip seperti objek-objek sebelumnya. Nah, untuk pengukuran strike dip objek-objek sebelumnya itu pertama menentukan garis strike. Nah, garis strike kan itu ketahui kan di sini karena deep direction-nya ke arah sana. Sehingga pertama itu menempelkan rusuk dari sisi east kompas geologi ini terhadap bidangnya. Kayak gini. Bisa dilihat kalau misalnya bullseye-nya itu masih tidak dilevelkan. Untuk melevelkan itu disesuaikan kompas geologinya agar ia berada di tengah-tengah bullseye. Seperti ini. Lalu nandakan arah strike-nya seperti ini. Jadinya untuk orientasi strike itu north 47 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran dipnya. Untuk pengukuran dipnya itu menggunakan bidang sisi west dari kompas geologi ini. Klinometernya berada di skala 0, lalu ditempelkan pada bidangnya, di mana bidang kompas geologinya itu sejajar dengan deep direction-nya. Bisa dilihat di sini bahwa tabung klinometer ini tidak level, di mana gelembungnya itu tidak berada di tengah. Sehingga kami akan menyesuaikan klinometernya sehingga ia akan berada di tengah. Seperti ini, ya. Setelah klinometer berada di tengah, kita bisa melihat di skalanya. Skalanya itu berada di skala sebesar 85 derajat. 85 derajat. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa orientasi pengukuran dari bidang ini adalah sekitar north 47 derajat east dengan dip sebesar 85 derajat. Lalu di sini terdapat garis-garis gores. Nah, untuk mengukur garis-garis gores ini bisa dengan mengukurnya dengan sebuah busur. Nah, mengukurnya sebuah busur itu meletakkan busur ini pada strike. Lalu diukur seperti yang diketahui kan itu north kan itu ke arah sana nih. Sehingga pengukuran pitch-nya itu dari garis north hingga ke arah garis gores ini. Pitch-nya itu merupakan sudut yang terbentuk yaitu sebesar 39, sehingga bisa diketahui bahwa pitch-nya itu sebesar 39.
Kini kita tiba di objek nomor 5. Pada objek nomor 5 ini itu merupakan penampang yang dibalikan, di mana dasarnya itu memiliki dasar yang tidak beraturan. Kalau misalnya di ini ya tidak beraturan, seperti penonjolan gitu. Kalau misalnya di kondisi lapangan, biasanya yang penonjolan ini bukan sebuah lipatan, namun sebuah ripple mark yang bisa ditemukan di batuan sedimen. Nah, ripple mark yang berada di batuan sedimen itu bisa menjelaskan adanya paleokaren, arah dari paleokaren. Nah, bidang ini kan tidak beraturan. Untuk mengukur orientasi dari bidang ini, kita memerlukan sebuah bidang lain yang lebih beraturan. Contohnya seperti kayu ini. Nah, kayu ini ditempatkan di atas bidang tidak beraturan ini. Lalu ia akan merepresentasikan bidang yang lebih representatif lah ceritanya. Lalu dari ini, setelah meletakkan itu, kami akan mengukur strike and dip-nya seperti biasa, dimana pertama itu mengukur strike-nya. Bisa diketahui kalau misalnya garis strike-nya itu kurang lebih arah sini, lalu arah dip-nya ke arah sana. Pertama itu mengukur strike-nya. Untuk mengukur strike-nya itu menempelkan rusuk dari sisi kompas geologi pada bidang kayu ini. Lalu bisa dilihat di bullseye-nya itu belum level. Kita akan levelkan sehingga gelembung berada di tengah-tengah. Lalu bisa dilihat dari jarum north, ia menunjuk ke arah 170 derajat. Nah, 170 derajat ini melambangkan orientasi strike, di mana orientasi strike adalah north 170 derajat east. Lalu itu menandakan orientasi strike ini menggunakan tanda strike dip seperti ini. Tempelkan. Biasanya kalau di kondisi lapangan itu langsung digambarkan menggunakan sebuah pulpen. Sekarang udah mendapatkan itu arah orientasi strike dengan orientasi deep direction. Nah, orientasi deep direction itu bisa ditemukan dengan menempelkan bidang sisi west kompas geologi sejajar dengan deep direction-nya. Seperti ini. Ini kan sejajar nih. Dengan skala klinometer menunjukkan sudut 0 derajat. Namun kita ingin agar klinometer level ini berada di keadaan yang level. Agar berada di keadaan yang level, gelembung yang berada di klinometer level ini harus berada di tengah-tengah. Caranya gimana? Itu dengan menyesuaikan klinometer yang berada di belakang kompas geologi. Berarti dipnya itu bisa dilihat dari skala sudut skala klinometernya, yaitu sebesar 17 derajat. Dengan demikian dari bidang tidak beraturan ini bisa ditemukan orientasinya, yaitu north 170 derajat east dengan dip sebesar 17 derajat. Kini tiba di objek ke nomor 6. Objek yang nomor 6 ini merupakan kardus. Kardus ini merepresentasikan perlapisan-perlapisan yang bila diberikan tekanan kompresional akan menghasilkan sebuah lipatan. Nah, lipatan ini memiliki dua bidang yang ada di kiri dan bidang yang ada di kanan. Setelah ada bidang yang bagian kiri dan bidang yang bagian kanan, sebuah pelipatan juga memiliki struktur garis. Nah, struktur garis ini merupakan hinge line. Hinge line ada di sini yang berwarna hitam. Nah, dari hinge line ini akan mengukur orientasi dari trend dan juga plunge. Plunge itu merupakan sudut penunjaman. Sedangkan trend itu merupakan orientasi dari hinge line ini dari sudut north.
Pertama, kami akan menghitung orientasi dari bidang yang di sebelah kiri ini. Menghitung orientasi yang bidang sebelah kiri ini itu menggunakan orientasi bidang strike dip. Nah, bidang strike dip ini pengukurannya menggunakan kompas geologi. Caranya sama seperti objek-objek sebelumnya. Pertama adalah menempelkan rusuk dari sisi is kompas geologi ke bidangnya seperti ini. Setelah ditempelkan, bisa diperhatikan kalau bullseye-nya ini belum level, jadinya kompas geologinya itu disesuaikan agar dia level. Ya, levelnya seperti ini. Lalu tandakan dan dilihat ke jarum north-nya. Jarum north-nya itu menunjuk ke arah sudut 184. Jadinya untuk strike bidang yang kiri ini itu merupakan north 184 east. Lalu setelah mendapatkan strike-nya itu kami akan mencari dip-nya. Dip-nya itu dengan menempelkan bidang sisi west dari kompas geologi ke garis strike-nya yang tadi. Kan tadi garis strike-nya di sini. Tempelkan seperti ini. Bisa dilihat itu clinometer level tabung yang dengan gelembung ini belum level, sehingga disesuaikan dengan menyesuaikan clinometer yang berada di belakang agar gelembungnya level, alias gelembungnya berada di tengah-tengah seperti ini. Ya, pas sudah tengah-tengah, dip-nya yang ditunjukkan adalah sebesar 45 derajat. Dilanjutkan dengan mencari orientasi bidang pelapisan untuk bidang yang di sebelah kanan ini. Caranya sama dengan menempelkan rusuk sisi is dari kompas geologi ke bidang kanan. Bisa dilihat kalau bullseye-nya itu belum level. Kita levelkan dengan menyesuaikan kompas geologinya. Ini. Bila dilihat ke jarum north, dia menunjuk ke sudut 30 derajat. Berarti strike-nya itu sebesar north 30 derajat dengan arah strike seperti ini, dengan deep direction ke arah sana. Nah, untuk mencari sudut deepnya itu dengan menempelkan bidang sisi west dari kompas geologi ke arah deep direction. Kami akan melevelkan dengan mengatur kilometer yang berada di belakang kompas geologi ini. Nah, bisa dilihat gelembungnya berada di tengah-tengah, sehingga bisa dilihat kalau dipnya itu sebesar 58 derajat. Setelah mendapatkan orientasi dari kedua sisi bidang kiri dan bidang kanan, akan dilanjutkan dengan menghitung orientasi dari hinge line-nya. Nah, sekarang itu pengukuran dari hinge line-nya. Nah, pengukuran dari hinge line-nya itu sama seperti pengukuran strike tip dari bidang pelapisan. Hanya saja yang diukur adalah garis ini, satu garis ini yang di garis warna hitam itu merupakan hinge line dari peripatannya. Pertama itu pengukuran dari trend. Pengukuran dari trend itu sama seperti pengukuran strike, di mana rusuk sisi is dari kompas geologi itu ditempelkan pada hinge line ini. Bisa dilihat kalau bullseye-nya belum level, kami akan melevelkan. Setelah melevelkan, kita lihat ke jarum north dari kompas geologi ini, dia menunjukkan ke arah mana? Dia menunjukkan ke arah 23 derajat. Berarti orientasi dari hinge line-nya adalah north 23
derajat is. Lalu dilanjutkan ke penunjaman dari hinge line ini. Penunjaman dari hinge line ini diukur dengan menempelkan bidang sisi west dari kompas geologi ini ke hinge line-nya. Setelah ditempelkan bisa dilihat itu clinometer levelnya belum level, di mana gelembungnya belum berada di tengah. Dengan demikian kami akan melevelkan dengan mengatur clinometer yang berada di belakang kompas geologi. Bisa dilihat itu clinometernya sudah level. Lalu dilihat di skala clinometernya itu menunjukkan ke sudut berapa. Dia menunjukkan ke sudut 24. Berarti plunge-nya itu berorientasi 24 derajat. Nah, untuk orientasi hinge-nya sendiri itu mengikuti dengan format plunge, sudut plunge dan sudut trend. Sudut plunge-nya itu 24 derajat dengan sudut trendnya north 23 derajat east. Ini kita tiba di objek yang ke-7. Objek yang ke-7 ini merupakan buku yang dibukakan sehingga bidang permukaannya itu landai. Kita pertama akan mengukur orientasi strike dip dari bidang pertama yang ini. Untuk mengukur orientasi strike dipnya itu dengan menempelkan rusuk dari sisi east kepada permukaan ini. Nah, permukaan ini memiliki dip yang landai. Lalu dilihat dari bullseye-nya, kita akan menyesuaikan kompas geologi agar bullseye-nya berada di keadaan yang level. Setelah berada di keadaan yang level, kita lanjut ke melihat orientasi jarum north itu mengarah ke sudut apa, dan dia mengarah ke sudut 153 derajat. Berarti orientasi strike-nya adalah 153 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran dipnya dengan setelah mendapatkan 153 derajat east itu ditandakan dari strike-nya dan dip direction-nya itu ke arah sana. Lalu dilakukan pengukuran dipnya dengan menempelkan bidang sisi west kepada dip direction ini. Nah, ditempelkan seperti ini bisa dilihat bahwa clinometer levelnya itu belum level, alias gelembungnya belum di tengah-tengah. Kita akan levelkan dengan menyesuaikan clinometer yang berada di belakang kompas seperti ini. Bisa dilihat di sini bahwa sudut yang dibentuk di skala clinometernya adalah 4 derajat, sehingga orientasi dipnya itu adalah 4 derajat. Dilanjutkan ke bidang pelapisan yang berada di sini atau bidang pelapisan yang kedua. Pada bidang pelapisan kedua yang memiliki arah strike seperti ini dengan dip direction seperti ini. Untuk mencari orientasi strike itu menempelkan rusuk dari kompas geologi di sisi east-nya ditempelkan, lalu disesuaikan agar bullseye itu berada di keadaan yang konstan, berada di keadaan yang level. Setelah berada di keadaan yang level, kami akan melihat ke jarum north ini. Jarum north ini memiliki orientasi north 334 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran westnya, pengukuran dipnya. Pengukuran dipnya itu dengan menempelkan bidang sisi west kompas geologi ke dip direction ada simbol strike dip ini. Caranya dengan menempelkan bidang westnya. Lalu dilihat dari clinometer levelnya belum level, disesuaikan. Ini udah level. Sekarang melihat dari skala clinometernya, dia mengarah ke 4 derajat juga orientasi
dipnya adalah 4 derajat, berarti bisa dikatakan bahwa dip yang berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu sama. Nah, ini mengindikasikan bahwa perlipatan ini simetris. Dilanjutkan ke perhitungan hinge line. Nah, kalau misalnya perhitungan hinge line ini itu dengan menempelkan rusuk is ke punggung dari buku ini. Kenapa punggung buku ini? Karena punggung buku ini merepresentasikan struktur garisnya, yaitu struktur hinge line. Nah, setelah ditempelkan seperti ini, bisa dilihat bullseye-nya itu belum level. Kita melevelkan terlebih dahulu dan lihat bullseye-nya sudah level. Dilanjutkan ke melihat orientasi north-nya. Orientasi north-nya itu dia mengarah ke arah 338 derajat. Sehingga orientasi trennya adalah 338 derajat east. Dilanjutkan ke mengukur penunjamannya. Mengukur penunjamannya dengan menempel bidang sisi west ke punggung buku ini. Klinometernya belum level, kita akan levelkan hingga gelembungnya berada di tengah-tengah seperti ini. Setelah gelembungnya berada di tengah-tengah, kita akan melihat skala klinometernya. Skala klinometer menunjukkan ke angka 0 derajat, sehingga bisa dikatakan bahwa lipatan ini tidak menunjam sama sekali. Dengan demikian, orientasi dari hinge line-nya adalah 0 derajat, north 338 derajat east. Kini kita tiba di objek ke-8. Objek ke-8 ini merupakan buku yang sama namun dilipatkan seperti ini sehingga membentuk dua pelapisan, yaitu pelapisan yang ada di sini dan bidang pelapisan yang ada di sini, dan juga mengukur sebuah struktur garis berupa hinge line yang ada di sini. Kita akan mengukur bidang pelapisan yang pertama. Bidang pelapisan yang pertama itu mengukur strike dan dipnya dengan cara yang sama seperti objek sebelumnya, dengan menempelkan rusuk dari sisi is kompas biologi ke bidang pelapisan seperti ini. Bisa dilihat dari bullseye-nya belum level, kita akan levelkan terlebih dahulu. Setelah dilevelkan, kita melihat ke jarum north-nya itu mengarah ke mana. Jarum north ini dia mengarah ke 48 derajat. Berarti orientasi dari strike-nya adalah north 48 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran dip. Pengukuran dip itu dengan menempelkan sisi west dari kompas geologi ini ke dip direction, sejajar dengan dip direction-nya. Seperti ini. Bisa dilihat klinometer levelnya belum level, kita akan levelkan terlebih dahulu. Setelah level, kita melihat ke skala klinometernya. Skala klinometernya itu menunjukkan ke arah 61 derajat, sehingga orientasi dipnya itu 61 derajat dengan strike north 48 derajat east. Setelah melakukan pengukuran di bidang pelapisan yang di sini, kita akan lanjutkan ke pengukuran bidang pelapisan yang ada di kanan. Pengukuran bidang pelapisan yang ada di kanan itu menggunakan cara yang sama, yaitu menempelkan rusuk sisi is dari kompas, lalu ditempelkan di bidang pelapisan. Sudah terdapat garis-garis ini, ditempelkan lalu disesuaikan kompas geologinya agar bullseye-nya berada di tengah-tengah. Ya, setelah sudah berada di tengah-tengah seperti ini, itu kita akan lanjut ke penglihatan jarum north. Ia menunjuk ke sudut 223 derajat. Jadi orientasi strike-nya itu 223 derajat east. Setelah mendapatkan orientasi strike-nya, kita akan lanjut ke pengukuran dipnya. Pengukuran dipnya dengan menempelkan bidang west
dari kompas geologi ke arah deep direction seperti ini. Bisa dilihat bahwa kilometer levelnya belum level. Kita akan levelkan terlebih dahulu agar gelembungnya berada di tengah-tengah klinometer. Ia berada di tengah-tengah klinometer, bisa dilihat di sini. Ia menunjukkan angka 54 derajat di skala klinometer, sehingga sudut dipnya itu sebesar 54 derajat. Setelah mendapatkan orientasi bidang pelapisan yang ada di kiri dan kanan, kita lanjut dengan mengukur orientasi dari struktur garis yang terbentuk. Struktur garis yang terbentuk adalah hinge line-nya. Nah, hinge line ini itu kita akan mengukur trend dan plunge-nya. Trend itu diukur sama seperti mengukur strike, yaitu menempelkan tusuk sisi east dari kompas geologi pada puncak tertinggi, yaitu hinge line-nya. Seperti ini. Bisa dilihat bahwa bullseye-nya belum sejajar. Kita akan sejajarkan terlebih dahulu. Setelah sejajar, kita akan melihat ke jarum north-nya. Jarum north-nya itu menunjuk ke arah sudut 48 derajat. Sehingga orientasi trendnya adalah north 48 derajat east. Dilanjutkan ke pengukuran punch. Pengukuran punch dilakukan dengan cara seperti pengukuran dip dengan menempelkan sisi west kepada hinge line ini. Bisa dilihat bahwa kilometernya belum level. Karena belum level, kita akan levelkan terlebih dahulu. Setelah level, kita akan melihat ke skala kilometernya. Dia menunjuk ke arah berapa? Ya, menunjuk ke arah 4 derajat, sehingga dia tidak dia bersifat menunjam, tapi menunjamnya dengan arah yang sangat kecil, yaitu 4 derajat, sehingga orientasi dari hinge line ini adalah 4 derajat, north 48 derajat east.